Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat kembali bergabung di Perspektif Alternatif. Pemirsa, kali ini saya ingin berbicara mengenai sekitar pemilihan presiden, ya. Ada hal yang cukup menarik ya untuk dibicarakan dengan memperhatikan berbagai fenomena yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi gitu ya. Nah, saya melihat ini ada sebuah kepanikan yang luar biasa ya. Di berbagai upaya dimulai dari usaha menjegal Anies sampai kemudian berbagai isu korupsi Anies yang kemudian gagal untuk ditarik ke meja hijau ya. Intinya Jokowi ini sudah berbagai upaya untuk menjegal Anies atau untuk mengalahkan Anies sampai terakhir ya. Jokowi dengan memasangkan Gibran sepertinya belum bisa melepas begitu saja, nggak yakin akan menang, akhirnya sampai betul-betul turun gunung ya, sampai berbicara bahwa presiden pun boleh kampanye. Masya Allah, ini adalah satu kepanikan politik Jokowi yang luar biasa. Ya, apalagi kalau bukan karena takut kalah, kemudian kalau kalah itu akan betul-betul mengancam kebebasannya gitulah ya. Ya mungkin beliau merasakan banget ya, sudah ada dalam pikirannya bahwa apabila beliau dan yang diusungnya kalah gitu ya, sepertinya mungkin dalam perasaannya ya, ini hanya mungkin saja, ya perasaan akan terancam masuk penjara gitu loh. Nah ini akibatnya segala apa yang bisa dilakukan untuk memenangkan walaupun dengan ya berbagai cara yang sekalipun harus melanggar konstitusi, melanggar berbagai kaidah etika dan sebagainya, beliau melakukan ya. Penting apapun ya yang masih bisa diusahakan walaupun nabrak konstitusi, beliau akan lakukan. Jadi sudah panik banget gitu loh. Ini sebuah kepanikan ya dari seorang Jokowi terhadap kemunculan Anies yang fenomenal ya. Bahkan saya melihatnya ya, Anies ini bisa dikatakan atau dianalogikan dengan kapal Nabi Nuh gitu loh. Jadi Anies ini adalah nahkoda kapal Nabi Nuh yang mencoba membuat perubahan, mencoba menawarkan berbagai alternatif kehidupan yang lebih baik, yang berkeadilan. Kemudian Anies ini seperti membuat perahu ya, siapa saja yang ingin dibawa dalam sebuah perubahan ke satu pulau yang lebih baik, terus ya sepertinya menarik perhatian ya. Oh, semakin hari semakin banyak orang mau bergabung ya, semakin banyak orang yang mau yang masuk dalam perahunya gitu ya. Nah, sementara di lain pihak ya para penjegalnya semakin pontang-panting gitu ya, pontang-panting atau panik, stres ya. Di satu pihak dia tidak ingin bergabung dengan kapal perubahan, namun di sisi lain di pihak lain mereka juga semakin kehabisan akal, semakin kehabisan cara, semakin kehabisan percaya diri untuk bisa menang gitu ya. Akibatnya ya ini saya sebut saja para penjegal Anies itu sebagai kan-anisme gitu loh ya. Jadi kan-anisme itu seperti yang sedang ada dalam sebuah gelombang air yang terus membesar gitu ya. Semakin terus naik gitu ya untuk menenggelamkan gitu ya.
Lalu apapun yang ada itu diraihnya untuk bisa menyelamatkan diri gitu. Nah, terakhir ini untuk bisa menyelamatkan diri itu apa? Dengan menyebut presiden pun boleh, boleh berkampanye. Padahal sebelumnya beliau ini mengatakan bahwa semua pejabat negara, ASN, TNI, Polri harus netral gitu ya. Tapi tiba-tiba muncul, ini sebuah kepanikan sebenarnya. Jadi saya sebut saja Jokowi ini sebagai Kanannya ya, Kanan yang terus ingin bertahan di antara apa namanya ancaman-ancaman perubahan. Kemudian dia mencoba untuk mencari cara untuk bisa menyelamatkan diri. Ya, di lain pihak perahu Nabi Nuh terus ya dibanjiri oleh para pengikut ya, oleh para apa namanya penumpang yang ingin terbawa dalam arus perubahan gitulah ya. Nah, dari hari ke hari Anies itu malah semakin enjoy. Nah, tapi anehnya kenapa ya mereka panik ya? Kalau kita memperhatikan survei misalnya ya, di mana elektabilitas Anies itu selalu nomor 3 gitu lah. Sementara Prabowo yang diusungnya itu selalu nomor 1 gitu ya. Bahkan yakin banget bisa 1 putaran. Tapi kenapa kok keyakinan itu ya bertentangan dengan apa namanya fenomena kepanikan gitu ya, dengan menunjukkan berbagai cara dilakukan untuk bisa menang. Dia sepertinya hanya satu kata, menang ya, tanpa memperhatikan etika, tanpa memperhatikan konstitusi. Pokoknya yang penting menang gitu ya. Nah, inilah saudara-saudara bagi para pendukung Anies, pokoknya kita yakin bahwa Anies itu akan menang, terlepas apakah 2 putaran atau 1 putaran, karena setiap saat kapal Nabi Nuh setiap hari terus bertambah penumpangnya ya. Jadi kapal perubahan ya, kapal yang akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik di bawah komando nahkoda Anies Baswedan gitu ya. Nah, saudara-saudara ya, inilah saya makan sampai teringat ucapan Rocky Gerung ya, Rocky Gerung yang mengatakan itu beliau itu adalah tolol gitu lah. Jadi ternyata semakin hari semakin menunjukkan ketololannya gitu loh. Jadi apa yang dikatakan Rocky Gerung itu tidak salah, bahwa beliau itu adalah tolol. Ya, memang tolol, sekarang itu tolol banget. Dan lebih tolol lagi adalah orang-orang yang di belakangnya. Mereka itu adalah orang-orang yang pakar, orang yang paham dengan hukum tata negara, ya, hafal dengan berbagai konstitusi, ya, apa aturan-aturan yang ada gitu. Tapi ketika dilanggar oleh seorang Jokowi, mereka diam 1000 bahasa, 1000 kata maksudnya ya, diam 1000 kata dan tetap berdiri di belakangnya. Ini adalah sama-sama tolol. Jadi yang tolol dipilih oleh yang tolol, ya. Karena itu kalau saudara-saudara bukan seorang tolol, pilihlah calon presiden yang cerdas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.